Halo semua, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul Inside Out yang dirilis pada tahun 2024. Serial kedua kali ini berkisah tentang kelanjutan kisah hidup seorang cewek bernama Riley yang saat ini sudah beranjak remaja. Di tengah transisi kehidupannya dari seorang anak kecil menjadi remaja ini muncul emosi-emosi baru yang membuat perubahan dalam hidupnya. Hal itu membuat para emosi lama berusaha untuk mengembalikan keseimbangan dalam emosi Riley. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pertandingan hoki, di mana terdapat Riley di tengah anggota tim yang ada. Di sisi lain, para emosi yang sedang bekerja sama untuk membuat tim Riley menang dalam pertandingan tersebut. Di sana Joy sempat menjelaskan jika sekarang Riley sudah berusia 13 tahun. Dengan demikian saat ini Riley sudah menginjak masa remaja. Dan hal ini akan membuat Riley mengalami perubahan besar dalam kehidupannya, terutama dalam kepribadiannya. Bahkan saat ini tidak hanya ada pula memori di sana, tempat di paling bawah dirinya kini sudah memiliki sebuah kepercayaan yang biasa disebut jati diri. Dalam cerita kali ini Riley sudah kelas SMP yang suka membantu teman. Berkat kebaikannya ia pun lalu mendapat sahabat bernama Grace dan Bray. Bahkan mereka juga bersama-sama terlibat dalam anggota hoki. Dalam pertandingan itu, Riley yang dikuasai oleh perasaan senang dapat menjalani pertandingan dengan rasa percaya diri hingga akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan ternyata pertandingan mereka tadi ditonton oleh pelatih SMA terkenal bernama pelatih Robert. Melihat cara mereka bertanding, pelatih Robert mengajak mereka bertiga untuk mengikuti sebuah camp hoki. Mengetahui hal tersebut, orang tua Riley memberikannya semangat. Namun di sisi lain, Riley malah merasa cemas karena di pertandingan tadi ia sempat menjatuhkan lawan hingga membuatnya mendapat sebuah pelanggaran. Setelah memori diproses, Joe lalu membuang ingatan tidak baik tadi. Begitupun dengan semua memori tidak menyenangkan lainnya yang dipunyai oleh Riley. Joe lalu pergi ke bawah untuk membawa memori Riley yang memenangkan pertandingan tadi bersama teman-temannya. Ia pun tidak lupa mengajak Seth untuk ikut bersamanya. Di tempat tersebut nampak dipenuhi oleh ingatan-ingatan positif yang menjulang ke atas membentuk sebuah pohon kepercayaan. Setelah hari berlalu, di saat semua emosi sedang tidur, mereka semua dibuat bangun oleh sebuah suara. Saat sedang mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari sebuah tombol pubertas Riley. Setelah Joy membuang tombol itu, tiba-tiba kantor mereka didatangi oleh para pekerja yang langsung menghancurkan tempat tersebut. Salah satu pekerja di sana lalu mengatakan jika mereka ingin membesarkan tempat tersebut karena akan ada para emosi baru yang sebentar lagi bergabung. Di dunia nyata, saat Riley terbangun, ia merasa tiba-tiba menjadi over terhadap semua yang terjadi. Bahkan saat Seth hanya menekan sedikit tombol, Riley kembali menangis dan mulai terjadi perubahan pada dirinya sekarang. Perubahan secara fisik pun mulai terjadi, seperti aroma tubuhnya yang menjadi bau dan jerawatnya yang sudah mulai muncul. Singkat cerita, Riley, Grace, dan Bray sedang diantarkan oleh orang tua Riley ke camp hoki. Sepanjang perjalanan, Riley terlihat senang karena ia berpikir jika dirinya dan teman-temannya bisa menjadi satu SMA lagi dan dapat bermain hoki bersama. Namun di sana diskusi langsung merasakan kalau ada yang disembunyikan oleh teman-teman Riley. Dan ternyata benar, Grace yang keceplosan lalu mengatakan jika mereka tidak bisa lagi bersama karena mereka akan bersekolah di sekolah yang berbeda. Dalam camp hoki kali ini akan terjadi pertandingan terakhir mereka. Mendengar hal itu, Riley menjadi sedih hingga membuatnya menangis. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat camp yang dimaksud. Lalu saat Riley dan teman-temannya sedang berjalan masuk, tanpa sengaja ia menabrak pemain hoki idolanya yang bernama Val. Kejadian itu membuat tombol perubahan warna menjadi orange. Dan ternyata semua itu adalah perbuatan emosi baru bernama si Anti. Kita sebut saja si Agus. Di mana emosi ini memiliki perasaan cemas. Selain itu muncul juga emosi cemburu atau iri bernama Envy. Emosi malu bernama embarrassment. Dan emosi kejenuhan bernama ennui yang membawa suasana lesu serta bosan. Bahkan saking malasnya ia hanya menggunakan HP untuk akses tombol perasaan Riley. Kembali pada Riley, di sana ia sedang merasa bingung
Apakah ia harus bersama dengan teman-temannya atau bersama Val teman barunya? Melihat hal itu, Agus menjadi cemas karena 3 hari ke depan akan sangat menentukan bagi Riley. Riley juga harus segera mendapatkan teman SMA barunya nanti. Agus selalu berpikir jika nantinya Riley mungkin saja membuat Val terganggu bersama teman-temannya hingga menjadi penyendiri dan tidak memiliki teman di SMA. Namun di tengah perbincangan tiba-tiba muncul emosi tua, sebuah emosi yang tidak seharusnya muncul. Hal itu membuat Agus menyuruhnya untuk pergi. Sementara di dunia nyata nampak Val sedang mengajak Riley ke locker room untuk bertemu dengan tim hoki SMA di sana. Tak lama kemudian Grace dan Bray pun datang. Lalu Joy membuat suasana menjadi heboh hingga tak sadar sudah mengganggu semua orang di sana, hingga membuat pelatih Robert kesal. Akibat kejadian itu akhirnya pelatih Robert menyita semua HP milik mereka tanpa terkecuali. Namun Joy yang ingin membuat Riley kembali bahagia malah membuat dirinya semakin tidak disukai oleh mereka. Setelah itu mereka pun kembali latihan hoki. Di tengah waktu istirahat, Riley lalu mendengar teman-temannya yang tidak yakin jika Riley akan diterima oleh pelatih. Mendengar hal itu, Agus lalu mengeluarkan idenya untuk mendekati Val agar dapat bersimpati kepadanya. Dan ternyata cara itu berhasil. Hingga pada saat pembagian tim, Agus berusaha untuk mengambil alih agar Riley bisa satu tim dengan Val. Namun hal itu malah membuat Riley harus mengabaikan teman-teman lamanya. Bahkan Agus sampai merusak pohon kepercayaan yang membuat teman-teman Riley kecewa. Setelah itu Agus ingin membuat pohon kepercayaan baru dengan menggunakan ingatan dirinya yang tadi. Para emosi lama yang berusaha untuk mencegahnya pun langsung dikurung agar rencananya bisa terlaksana. Setelah mengamankan para emosi lama, Agus selalu meletakkan ingatan Riley yang baru saja diciptakan. Sementara para emosi lama sekarang sudah berada di sebuah ruangan, tempat pembuangan ingatan Riley. Di sana juga ada Fluffy, yang ini karakter film anak-anak yang sering ditonton oleh Riley. Lance merupakan karakter game kesukaan Riley, dan juga ada Dark, yang merupakan rahasia gelap Riley. Di sana mereka meminta Lance untuk mengeluarkan mereka dari sana, namun ternyata Lance hanya bisa berguling. Singkat cerita, Fluffy memanggil tasnya yang bernama Pochi untuk mengeluarkan mereka dari tempat tersebut, hingga akhirnya mereka bisa keluar menggunakan dinamit. Hal itu membuat mereka semua ketahuan oleh penjaga. Untuk kabur dari sana, Lance selalu berguling untuk mengecoh para penjaga, hingga membuat mereka tanpa sadar masuk ke loker, tempat para emosi lama dikurung. Sebelum kembali ke kantor, mereka harus mengambil kembali pohon kepercayaan baik Riley yang sudah dibuang oleh Agus. Di sana Joy lalu memimpin mereka untuk mengambil pohon itu. Namun di tengah jalan mereka malah tersesat karena jalannya sudah tertutup. Keesokan harinya Agus yang memimpin perasaan Riley lalu membuatnya berlatih keras agar dapat mencetak angka. Di sana ternyata ada juga Val yang mengajaknya untuk makan malam. Namun hal itu membuat Riley harus kembali meninggalkan Grace dan Bray. Di sisi lain para emosi sudah tiba di sungai kesadaran. Di sana mereka harus mengikuti aliran sungai untuk dapat menuju pohon kepercayaan. Akan tetapi salah satu dari mereka harus ada yang pergi ke kantor agar dapat membawa mereka semua kembali pulang. Singkat cerita, Sadness pun akhirnya terpilih untuk naik ke atas menggunakan terowongan. Saat para emosi lain akan pergi, nampak beberapa makanan yang sangat dibenci Riley. Dan hal itu membuat mereka bingung kenapa Riley harus memakannya. Karena terpaksa mereka pun lalu pergi dengan menaiki brokoli. Di sisi lain Agus sedang meletakkan banyak memori cemas pada Riley, hingga membuat pohon Riley tumbuh menjadi orange. Setelah itu Val dan kawan-kawan mengatakan pada Riley jika nasibnya ditentukan oleh buku yang ditulis oleh pelatih. Hal tersebut lantas membuat Agus semakin cemas. Sepanjang perjalanan Agus berusaha membuat Riley menjadi keren, namun yang ada semua itu malah membuat Val dan yang lainnya menjadi risik. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Riley ditanya tentang siapa band favoritnya, dan Riley menjawab jika band favoritnya di SMP. Namun hal itu dianggap memalukan karena Riley dianggap masih belum bisa move on dari SMP-nya. Melihat hal itu Agus selalu memanggil semua ingatan Riley tentang musik dan tanpa sengaja membawa Sadness kembali ke kantor. Karena tidak ada band yang bagus, Annie pun membuat Riley menjawab dengan cara yang menyeleneh. Dan hal itu tiba-tiba membuat sebuah jurang di sungai kesadaran Riley.
Akibat kejadian itu, Joy akhirnya meminta tolong pada para pekerja di sebuah jurang untuk menyeberangi mereka. Namun para pekerja itu malah menjawab dengan menyeleneh, sama seperti keadaan Riley saat ini. Hingga tak lama kemudian datanglah Grace dan Bray. Di sana mereka bilang jika Riley menyukai band Get Up dan Glow. Bahkan sampai sekarang Riley masih menontonnya. Setelah itu temannya Val lalu bercerita tentang Val yang dulu baru masuk sebagai pendatang baru, tapi bisa mencetak 2 skor dan membuatnya langsung masuk ke dalam tim. Hal itu membuat Agus kembali cemas dan membawa banyak sekali memori ke bawah. Di sisi lain, Joy dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Di sana semua emosi lama merasa putus asa dan marah karena mereka tidak bisa kembali ke kantor. Dan hal itu membuat Joy tiba-tiba marah dan berkata jika dirinya juga capek harus bersikap positif sepanjang waktu. Sementara mereka hanya bisa ngeluh saja. Hingga akhirnya Joy pun menangis. Dan untungnya Angger dapat menenangkannya dan menggunakan alat penyedot pekerja agar mereka bisa naik ke atas lemari ingatan kantor. Di sisi lain, Shanes akhirnya ketahuan oleh Embersman. Namun Embersman malah membantu Shanes bersembunyi. Sementara Joy dan yang lainnya masuk ke imajinasi lain yang terlihat sedikit berbeda. Mereka lalu masuk ke bantal imajinasi saat tidur. Namun tempat itu sudah dikuasai oleh Agus yang membuat banyak sekali kemungkinan buruk hingga membuat Riley tidak bisa tidur. Dan hal itu membuat mereka bekerja sama menciptakan imajinasi lain untuk membuat Riley tenang. Melihat perubahan yang terjadi, Agus lalu sadar jika Joy telah melakukan hal tersebut. Di sana Joy memberitahu semua pekerja kalau Agus sudah melakukan kesalahan karena ia sudah menciptakan kemungkinan buruk yang akhirnya membuat Riley tidak bisa tidur. Singkat cerita, semua pekerja lalu membuat imajinasi Riley menjadi positif dan akhirnya Riley bisa tidur dengan tenang. Sementara Joy dan yang lainnya saat ini sedang dikejar oleh penjaga keamanan yang dikirim oleh Agus. Mereka pun lalu kabur menaiki balon Venture. Agus yang kesal dengan Joy lalu kembali berulah dengan membangunkan Riley dan membuat Riley cemas memikirkan catatan pelatih. Dan hal itu membuat Riley menyelinap untuk melihat catatan buku tersebut. Namun Joy langsung menyuruh Shanes mencegah hal tersebut dengan menggunakan HP Enui. Shanes selalu membuat Riley menjadi sedih ketika akan membuka buku tersebut. Melihat hal itu, mereka pun tersadar jika Shanes ada di sana. Agus selalu mencarinya dan menemukannya di kamar. Ia pun lalu mengambil HP tersebut. Dan di saat Riley membuka bukunya, terlihatlah pelatih mengatakan jika Riley belum siap untuk masuk ke tim. Hal itu membuat Agus menjadi panik dan ingin mengubah pikiran pelatih. Saat mereka memikirkan ide tersebut, hal itu malah membuat Joy dan kawan-kawan masuk ke dalam badai ide. Di sana Agus membutuhkan ide yang lebih besar. Sedangkan di sisi lain, Joy dan yang lainnya naik ke ide yang besar itu agar mereka bisa kembali ke kantor. Namun sayangnya mereka tidak bisa masuk dan malah terjatuh. Untungnya mereka memiliki sebuah parasut. Di sisi lain, Agus memiliki ide untuk mewarnai rambut Riley agar sama seperti anggota tim hoki yang ada. Ia pun lalu kembali mengabaikan teman-temannya dan Agus bilang mereka harus mencetak 3 gol agar bisa masuk ke dalam tim. Di saat bersamaan, Joy dan emosi lain tiba di tempat ingatan yang dulu Joy buang. Hal itu karena Joy menganggap Riley tidak membutuhkan ingatan menyedihkan. Di sisi lain, Agus kembali meletakkan suatu ingatan cemas untuk membuat pohon tadi menjadi sempurna. Namun sayangnya semua itu tidak cukup, sehingga membuat Agus menjadi semakin panik. Kembali pada Joy, ia lalu meminta Sadness untuk membawa mereka kembali ke kantor dengan dibantu oleh Embersman. Mereka yang ingin membawa Joy pulang namun malah menghancurkan alat tersebut. Karena tidak ada cara lagi yang bisa membawa mereka pulang. Hal itu membuat Joy menjadi putus asa. Pada akhirnya Joy melihat ingatan-ingatan yang dibuang olehnya. Di sana ia merasa bingung, sedih dan juga gelisah karena melewatkan sesuatu. Namun apapun yang terjadi, mereka harus kembali ke kantor. Sementara itu, saat pemain hoki dimulai, Riley menjadi sangat egois agar dapat mencetak gol. Di sana Angger memiliki ide, yaitu dengan memanggil kembali Pochi untuk meminta cara agar mereka bisa kembali ke kantor. Namun yang ada di dalam Pochi hanyalah dinamit. Kembali pada Riley, ia pun bermain dengan arahan dari Agus hingga menjadi sangat egois. Sampai-sampai mengambil bola dari rekan timnya.
Sementara Joy dan emosi lainnya sedang menyusun dinamit dan berencana untuk meledakkan tebing dengan menggunakan ingatan buruknya yang membunuh untuk kembali ke kantor. Akhirnya mereka pun terbawa bersama ingatan buruk menuju ke bawah tebing. Di sisi lain, Riley yang bermain kasar lalu mendapatkan penalti. Sementara Joy dan yang lainnya masuk ke dalam bawah tempat ingatan yang membentuk kepercayaan Riley. Sedangkan ingatan buruk itu ikut menjadi kepercayaan Riley, membuat Agus panik dan Riley semakin cemas. Hal itu menyebabkan Riley terkena serangan panik. Sementara Joy yang baru saja sampai tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak bisa mencabut pohon kepercayaan tersebut. Joy lalu mencoba menyadarkan Agus dan mereka akhirnya mencopot pohon itu dan menggantikannya dengan pohon positif. Pada akhirnya Agus pun sadar jika mereka semua tidak bisa menentukan siapa Riley. Joy juga akhirnya sadar jika mereka semua tidak seharusnya membuang ingatan buruk Riley karena mereka tidak bisa menentukan siapa Riley. Dan semua ingatan-ingatan itulah yang dapat membentuk sebuah pohon ingatan baru yang kini berisi kepribadian Riley yang seutuhnya, seperti baik dan tidak baik, takut dan emosi lainnya. Mereka semua lalu memeluk pohon itu dan bersatu. Semua itu kemudian membuat Riley menjadi tenang. Setelah itu, Riley pun akhirnya jujur pada teman-temannya jika dirinya panik karena mereka akan sekolah SMA yang berbeda. Ia pun juga meminta maaf karena sudah berbuat tidak baik pada mereka. Singkat cerita, di sore harinya, Riley bersama dengan Val sedang menunggu hasil dari pelatih. Dan hal itu tentu membuat Agus menjadi cemas. Namun di sana Joy menenangkannya dan menyuruh Agus untuk duduk di kasur pijat. Poci pun akhirnya tiba di sana. Dan di saat itu mereka akhirnya bisa membuat Riley tenang dan membuat Riley menjadi anak remaja yang bahagia. Dan di saat ini Riley sedang berusaha untuk mencari jati diri yang sebenarnya dengan menggunakan semua emosi dan perasaan yang ada di dalam dirinya. Pesan utama dari film ini adalah tentang pentingnya mengolah dan memahami emosi yang lebih rumit saat kita tumbuh dewasa, serta bagaimana menerima semua perasaan, baik positif maupun negatif, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.